Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas EAS. Di sini kami mengambil dataset tentang analisis dan prediksi penyakit kardiovaskular disease. Di sini kelompok kami beranggotakan Muhammad Firman Al-Arabi dengan NBI 146210225, kemudian Akbar Gilang Ramadan dengan NBI 14621000227, lalu yang terakhir Andrianto dengan NBI 14621000261. Untuk di sini definisi permasalahan yang pertama itu latar belakang. Penyakit kardiovaskular merupakan salah satu penyebab utama kematian di seluruh dunia. Identifikasi faktor risiko yang berkontribusi terhadap penyakit ini sangat penting untuk pencegahan dan pengobatan yang lebih baik. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Kaggle dengan judul Cardiovascular Disease Dataset, yang berisi data berbagai faktor risiko terkait penyakit kardiovaskular seperti umur, jenis kelamin, tingkat kolesterol, dan tekanan darah. Dataset ini bertujuan untuk membantu dalam mengembangkan model prediksi yang dapat memperkirakan risiko individu terhadap penyakit kardiovaskular dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi risiko tersebut. Identifikasi permasalahan dari dataset ini yaitu bagaimana cara menentukan faktor risiko utama yang berkontribusi terhadap penyakit kardiovaskular, kemudian metode analisis yang paling efektif untuk memprediksi risiko penyakit kardiovaskular, lalu bagaimana cara memvalidasi model prediksi yang dibangun menggunakan dataset ini. Asumsi kebutuhan dan limitasi. Di sini asumsi kebutuhan dalam penelitian ini mencakup penggunaan teknik statistik dan pembelajaran mesin untuk analisis data serta validasi model prediksi yang dihasilkan. Limitasi dari penelitian ini termasuk keterbatasan pada data yang hanya mencakup populasi tertentu dan kemungkinan adanya bias dengan data yang dikumpulkan. Dataset yang digunakan penelitian ini tersedia di Kaggle, yaitu dengan judul Cardiovascular Disease Dataset. Dataset ini mencakup informasi yang luas mengenai faktor risiko dan dapat diakses secara terbuka untuk keperluan penelitian lebih lanjut. Tujuan dari proyek ini yaitu mengidentifikasi faktor risiko, yaitu faktor-faktor risiko utama yang mempengaruhi kemungkinan terjadinya penyakit kardiovaskular. Kemudian membangun model prediksi, yaitu mengembangkan model prediksi yang dapat memperkirakan risiko penyakit kardiovaskular berdasarkan data yang ada. Kemudian meningkatkan pemahaman kesehatan, yaitu mengenai kontribusi berbagai faktor terhadap risiko penyakit kardiovaskular. Hal selanjutnya peningkatan pengambilan keputusan, yaitu dalam bidang kesehatan melalui prediksi yang lebih akurat tentang risiko penyakit. Kemudian penyediaan alat prediksi, itu alat prediksi yang dapat digunakan oleh profesional kesehatan untuk mendukung pencegahan dan penanganan penyakit kardiovaskular. Selanjutnya itu measurable outcome atau bisnis kriteria. Akurasi model prediksi yang dibangun, yaitu harus memiliki tingkat akurasi prediksi minimal 80% dalam mengidentifikasi risiko penyakit kardiovaskular pada dataset pengujian. Kemudian identifikasi faktor risiko, yaitu menentukan setidaknya 5 faktor risiko utama yang signifikan yang mempengaruhi kemungkinan terjadinya penyakit kardiovaskular berdasarkan analisis data. Kemudian peningkatan kesadaran, pengurangan waktu analisis, penyempurnaan alat prediksi, dan penggunaan di praktik klinis, yaitu yang dikembangkan dapat diadopsi dan digunakan dalam setidaknya 2 praktik klinis oleh 2 organisasi kesehatan dalam jangka waktu 1 tahun setelah proyek penyelesaian. Selanjutnya yaitu data understanding, yaitu yang pertama data collection.
Dataset yang digunakan dalam proyek ini mencakup informasi medis dan gaya hidup dari individu yang telah diidentifikasi memiliki atau tidak memiliki penyakit kardiovaskular. Dataset ini terdiri dari 7.000 entry data dan 12 fitur yang berbeda, yaitu sebagai berikut. Data di sini terdapat fitur name, kategori, kolom, data tipe, dan deskripsi. Yaitu di sini ada umur, objektif figur X dengan tipe data integer, kemudian usia dalam hari. Untuk lebih detailnya seperti ini hasilnya. Kemudian untuk statistik description akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Akbar Gilang Ramadan. Untuk Mas Akbar Gilang Ramadan, silahkan. Baik, saya akan melanjutkan lanjutan laporan dari teman saya sebelumnya. Untuk statistik description, yaitu pada bagian ini output deskripsi statis terdapat output dari koleksi data yang telah disediakan seperti tabel sebelumnya. Pada kolab di kanan sebelah ini untuk statistik description, data describe yaitu ada ID, age, gender, height, weight, APHI, APLO, dan kolesterol. Lalu ada grudge, smoke, alko, aktif, dan kardio. Lalu untuk yang penjelasan keterangannya, statistik description untuk count jumlah sampel semua kolom memiliki 70.000 sampel. Untuk mean atau rata-rata, STD standar deviasi. Untuk min yaitu nilai minimum 25%, kuartil pertama nilai di bawah 25% sampel. Yang 50% median, nilai tengah 75%, kuartil ketiga atau nilai di bawah 75% sampel. Max, nilai maksimum. Secara keseluruhan, data ini memberikan informasi yang komprehensif mengenai pasien, termasuk faktor-faktor resiko seperti tekanan darah, kolesterol, glukosa, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, dan aktivitas fisik yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut dalam mendeteksi dan memahami penyakit kardiovaskular. Lalu untuk data visualisasi, di sini ada distribusi kelas pada kolom kardio. Untuk pada kolab, di sini ada grafik batang bar plot yang ditampilkan menunjukkan jumlah sampel dari masing-masing kelas pada kolom kardio. Untuk kolom kardio dari dua kelas tersebut, keterangannya yaitu untuk yang 0 tidak memiliki penyakit kardiovaskular, untuk yang 1 memiliki penyakit kardiovaskular. Dari grafik tersebut kita bisa melihat bahwa jumlah sampel di kedua kelas hampir sama, sekitar 35.000 sampel di masing-masing kelas. Ini menunjukkan bahwa dataset ini seimbang antara kelas yang memiliki dan tidak memiliki penyakit kardiovaskular. Lalu selanjutnya ada plot batang frekuensi penyakit jantung berdasarkan jenis kelamin. Lalu untuk diagram batang ini, keterangannya membandingkan frekuensi penyakit jantung pada pria dan wanita, yaitu untuk sumbu pertama, sumbu X, 0 menunjukkan tidak ada penyakit jantung, lalu 1 menunjukkan ada penyakit jantung. Sumbu Y, jumlah individu dalam setiap kategori, warna biru untuk wanita dan oranye untuk pria. Terlihat bahwa baik pria maupun wanita lebih banyak yang tidak menderita penyakit jantung kategori 0 dibandingkan yang menderita kategori 1. Namun jumlah yang lebih tinggi baik pria menunjukkan pada kategori tidak menderita maupun menderita penyakit jantung dibandingkan dengan wanita. Lalu yang C, histogram distribusi data. Histogram ini menunjukkan distribusi frekuensi nilai-nilai tertentu dalam dataset. Untuk keterangannya yaitu sumbu X, yaitu nilai atau kisaran data, sumbu Y, jumlah individu dalam setiap kisaran nilai.
Histogram menunjukkan bahwa data terdistribusi dengan beberapa puncak tertentu menunjukkan adanya variasi yang signifikan dalam dataset. Histogram ini membantu dalam mengidentifikasi pola distribusi data, seperti apakah data tersebut mirip dengan distribusi normal atau tidak. Lalu puncak-puncak pada histogram menunjukkan area di mana data terkonsentrasi lebih banyak. Lalu selanjutnya yang D, peta korelasi heatmap antar variabel. Pada korelasi ini menunjukkan hubungan antar variabel dalam bentuk matriks korelasi. Setiap sel dalam matriks menunjukkan koefisien korelasi antara dua variabel. Nilai berkisar dari satu korelasi negatif sempurna hingga satu korelasi positif sempurna, yaitu nilai 0 menunjukkan tidak ada korelasi. Untuk yang warna biru menunjukkan korelasi positif, sedangkan warna hijau menunjukkan korelasi negatif. Agar memiliki korelasi positif dengan kardio 0,24 menunjukkan bahwa usia yang lebih tua cenderung berkaitan dengan peningkatan risiko penyakit jantung. Lalu yang kolesterol juga memiliki korelasi positif dengan kardio 0,22 menunjukkan bahwa kadar kolesterol yang lebih tinggi cenderung berkaitan dengan peningkatan risiko penyakit jantung. Untuk yang smoke atau perokok alko memiliki korelasi yang cukup rendah dengan variabel lain. Lalu untuk APH dan APLO, yaitu tekanan darah sistolik dan diastolik, memiliki korelasi positif yang signifikan, yaitu sama lain 0,45. Lalu yang E, distribusi merokok berdasarkan gender. Di sini untuk grafik batang per plot menunjukkan distribusi individu merokok berdasarkan jenis kelamin. Untuk kategori 0 tidak merokok, dan untuk kategori 1 yaitu yang merokok. Kategori jenis kelamin untuk 1 wanita dan untuk 2 pria. Jumlah wanita yang tidak merokok lebih tinggi dibandingkan pria yang tidak merokok. Lalu jumlah pria yang merokok lebih tinggi dibandingkan wanita yang merokok. Lalu selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, yaitu Andrianto. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan untuk bagian classification. Untuk bagian classification yaitu klasifikasi yaitu ada langkah data yang menjadi vektor X dan target Y. X semua kolom kecuali kolom kardio, dan Y kolom kardio yang menunjukkan keberadaan penyakit kardiovaskular. Punya speed data into training and test dataset, yaitu langkah yang bagi menjadi set pelatihan dalam set pengujian. Yang kedua, pembagian 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian. Selanjutnya fungsi yang digunakan yaitu training test dan training test speed dengan parameter test ses 0,2. Selanjutnya training random from classifier. Yang langkah pertama yaitu model random, yang kedua library yang digunakan yaitu random for classification dari Scalene, yang ketiga kode CLF dari random for classification. Yang selanjutnya evaluasi model. Langkah pertama yaitu model evaluasi, yang kedua evaluasi seperti akurasi model yang diukur, yang ketiga hasil akurasi skor akurasi yang mencapai 0,715. Untuk hasil ROK kurvanya seperti ini, yaitu menampilkan sebuah ROK curve yang grafik menunjukkan performa model klasifikasi dengan ombak-ambang batas klasifikasi. Grafik ini menunjukkan present of antara true positif dan rata-rata TRT dan false positif rata-rata. Selanjutnya TPR sumbu Y merupakan perbandingan jumlah positif yang benar dengan atau dengan jumlah total positif aktual. FPR yaitu sumbu X merupakan perbandingan negatif. Selanjutnya area under the curve memberikan ukuran performa keseluruhan model.
dengan mencapai nilai 0,5. Selanjutnya pada grafik ROC, ini AUC adalah 0,80 yang menunjukkan model cukup baik. Selanjutnya untuk hasilnya seperti ini, menampilkan klasifikasinya. Selanjutnya konvolusi matrik. Konvolusi menunjukkan adalah tabel yang menunjukkan performa model klasifikasi yang membandingkan prediksi label antar aktual dengan aktual. Matrik memiliki 4 kuadrat, yaitu true positif, true positif yaitu prediksi benar untuk kelas positif, true negatif prediksi benar untuk kelas negatif. Selanjutnya false positif yaitu prediksi salah satu kelas positif. False negatif yaitu prediksi salah satu kelas negatif. Untuk hasilnya Google Colab seperti ini, hasil konfigurasi matrik. Untuk dari penjelasan matrik ini kita menghitung berbagai matrik evaluasi seperti akurasi, presisi, rekal, dan F1 score. Yaitu true positif yaitu pasien yang memang memiliki penyakit kardiovaskular. Yang kedua true negatif yaitu pasien memiliki penyakit kardiovaskular yang dengan model juga prediksi yang benar. Fase positif yaitu pasien yang memiliki penyakit kardiovaskular yaitu namun memprediksi bahwa mereka memilikinya bisa menyebabkan khawatir dan pengujian yang perlu. Fase negatif yaitu pasien memiliki penyakit kardiovaskular yaitu namun model prediksi bahwa mereka tidak memilikinya. Untuk hasil codingnya lebih seperti ini dari hasil klasifikasi respon. Selanjutnya klasifikasi respon yaitu respon memberikan ringkasan matrik evaluasi untuk setiap kelas. Yaitu precision yaitu proposi prediksi positif yang benar dalam konteks penyakit kardiovaskular pasien untuk kelas 1 positif adalah 0,7 yang berarti 77% dari semua pasien yang memiliki penyakit kardiovaskular. Selanjutnya kedua, rekal reproduksi akura positif yang teridentifikasi dalam benar oleh model, itu rekalnya itu kelas 1 adalah 0,69 yang berarti 69% dari semua pasien. Untuk F1 score yaitu harmonik main dari pasien dan rekal F1 score adalah kelas 1 nilainya adalah 0,73 memberikan keseimbangan antara persisian. Selanjutnya respon jumlah akural interaksi setiap kelas. Berikut adalah ringkasannya. Untuk ringkasan kelas 0 tidak memiliki penyakit kardiovaskular yaitu precision 0,7, rekal 0,79, F1 score 0,75, support 6988. Untuk kelas 1 memiliki penyakit kardiovaskular yaitu precision 0,77, rekal 0,09, F1 core 0,73, supportnya itu 7012. Untuk bar grade validation matriknya kurang seperti ini. Untuk codingannya juga menampilkan hasil akurasinya. Selanjutnya regresi. Ya, regresinya itu menampilkan sebuah mencari hasil koordinasi hypermeter. Untuk codingnya lebih seperti ini. Untuk dari regresi yaitu mengambil training S dengan training yang digunakan untuk hypermeter.
Untuk Convarok Reflector Operating, yaitu menampilkan fase positif rata-rata. Yaitu pertama yaitu true positif, yaitu mengukur berapa baik model yang diidentifikasi. Yang kedua fase positif, yaitu proporsi salah positif terhadap akurat negatif. Yang ketiga ROC, yaitu nilai di era bawah kurva ROC atau AUC memberikan ukuran beberapa naik model melakukan klasifikasi. Selanjutnya matrik kebingungan dengan tabel matriks. Itu matrik kebingungan yaitu gambaran kinerja model dengan menunjukkan jumlah prediksi. Yang pertama true positif, yaitu kasus di mana model diprediksi positif. Yang true negatif, yaitu khusus di mana model diprediksi negatif. Yang kedua fase positif, yaitu kasus di mana model prediksi positif tetap hasilnya salah. Fase negatif, yaitu khususnya di mana model diprediksi negatif tetapi hasilnya salah. Untuk kurang lebihnya kodenya seperti ini untuk hasil prediksi label. Untuk selanjutnya asosiasi analisis. Asosiasi analisis yaitu menghitung support, yaitu support, konfigurasi dan length. Yaitu dia itu sering menemukan item set. Untuk close screen-nya yaitu promosi matrik menggunakan ukuran simetris simple maxing, yaitu adalah ukuran simetris yang menghitung proporsi atribut yang memiliki nilai yang sama antara dua objek. Untuk hasil diagram hasil single link package closing adalah sebagai berikut. Untuk codingannya kanan kurang lebih seperti ini, menampilkan closing yang jumlah klausurnya 2. Selanjutnya setelah melakukan single landing, declining menurunkan jumlah clusternya 2. Ternyata semua data poinnya berbeda salah satu kesetuan. Selanjutnya anomalies detection. Apa itu analisis dengan data menggunakan metode interaksi range, yaitu untuk mendeteksi anomali yang data setnya tempatnya kolom AG dan nilai tertekannya luar di bawah atas IGR anggap sebuah anomali. Di atas adalah output baris pertama, yaitu mengambil data Excel yang telah dikonversi. Selanjutnya hasil output informasi tentang pada anomali, yaitu mengambil data anomali yaitu kolom, menampilkan kolom sebelah kanan dan nominalnya, count dan tipenya. Selanjutnya output atas dari menampilkan static direction di mata anomali, yaitu menampilkan semua data dan grafnya tadi. Selanjutnya juga menampilkan deteksi anomali pada kolom AG menggunakan diagram ini. Hasil anomali, deteksi anomali pada analisis ini telah dilakukan proses dan dilanjutkan dengan analisis deteksi. Merupakan metode interquity range yaitu hasilnya menunjukkan 4, di mana anomali khususnya kolom AG yaitu pada ID 8850, 31922, 43442 dan 79749. Dari dataset itu mengambil nilai rata-rata dari value dari kolom AG.
Untuk dari kami, mohon maaf atas salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.